Yang kedua adalah kalau dia merasa Ramadan itu adalah Ramadan terakhir, dia akan memanfaatkan setiap detik dari Ramadan dengan amal soleh. Sayang, nih omongan kita, perilaku kita, dari mulai saum itu akan dijaga terus. Al-Quran sudah ada dalam surat Al-Asr kan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Artinya waktu itu sangat berharga. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, idaatul waktu asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Kenapa? Li'anna idaatul waktu taqta'uka anillah wa daril akhirah, begitu kata Ibnul Qayyim. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari Allah dan dari negeri akhirat. Wal mautu yaqti'uka anid dunya wahdi. Sementara kamu, kalau kematian itu hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduk. Makanya waktu itu harus kita jaga. Kalau orang lain ada time is money, maka bagi kita adalah time is pride. Waktu adalah untuk mengabdi. Waktu adalah untuk beribadah. Orang Arab juga punya peribahasa tentang waktu. Al waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Maksudnya kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan membunuh kita. Bahasa nabinya apa? Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, nikmatan pun ada dua kenikmatan yang manusia kebanyakan yang tertipu, yaitu asifah wal faragh, sehat dan sempat. Jadi begitu orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan, memaksimalkan waktu, maka dia akan tertipu dengan kesenggangan waktu. Seharusnya waktu yang senggang itu digunakan, dia tidak gunakan. Rasulullah pernah mengatakan, iktanim komsan qabla komsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah al-faragh, kesempatan sebelum ada kesempitan. Kesehatan sebelum ada sakit. Ada orang yang sudah stroke, datang ke masjid, dia hanya bisa berdiri di kursi. Saya ingin sholat sambil berdiri dengan tegak. Bapak dulu suka sholat, ya tante. Dari dulu tidak pernah sholat, saya baru sholat itu setelah stroke, ya sakit itu lumayan lah, masih diberi waktu oleh Allah. Tapi sudah, jangan mengeluh lagi, itu tentang waktu. Quran memberikan arahan kepada kita bagaimana waktu itu sangat berharga. Walau taro idil mujrimuna kisurusim inda rabbihim, ungkapannya Rabbana absarna wa sami'na, ungkapan terakhirnya farjitna na'mal sholih inna mungkin. Kata Allah, alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa, mereka menundukkan kepala terhina di hadapan Allah, merasa menyesal luar biasa, dan mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami sekarang telah melihat dengan mata kami sendiri. Ada ainal yakin, ada hakul yakin. Sekarang sudah benar, absorna wasami, kami sudah melihat, kami sekarang sudah mendengar apa? Mendengar tentang gegapnya neraka yang luar biasa. Doanya apa? Farjikna na'mal sholihah, kembalikan kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Kembalikan. Iya. Nah, ini diberitakan oleh Allah kepada kita sekarang. Kalau ini tidak kita gunakan, maka kerugian besar. Kemudian yang ketiga, ketika Ramadan itu dianggap sebagai Ramadan terakhir adalah melakukan tobat dengan sungguh. Kapan Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi yang diserunya orang yang beriman. Karena orang yang mau tobat itu hanya orang. Ada kesempatan untuk tobat bagi kita ketika tadi Allah masih berikan jatah usia kepada kita. Yuk kita gunakan untuk tobat. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan, bisa jadi. Dulu di saat muda banyak sholat yang kita tinggalkan, atau saum mungkin yang ngomong-ngomong saum, bisa jadi. Gimana tobatnya? Taubat saja sekarang. Untuk sholat yang kita tinggalkan, sekarang kita perbanyak sholat sunnah.
Untuk saum yang kita tinggalkan juga kita banyak saum. Kita imbangi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Bahasa Allahnya, asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu itu akan menghapus seluruh kesalahan. Karena memang dalam ayat lain Allah mengatakan al-hasanah innal hasanah yudhibunas sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, menghapuskan. Dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan wa'atbi sayyatal hasanah. Hendaklah kamu ikutkan perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maksudnya imbangi. Kalau kita sudah melakukan keburukan, maka imbangi dengan perbuatan baik. Kita melakukan dosa kepada seorang, selain meminta maaf kepada orang itu, bawa nilai-nilai kebaikan kepada orang itu. Insya Allah orang itu maafkan kita. Gak cukup, maafkan ya saya kemarin. Maaf. Gak cukup sebetulnya. Ya. Kalau bahasa para ahli ilmu itu, kalau kamu benci, tiba-tiba benci saja kepada seorang, bikin makanan, kirim orang itu. Apalagi kalau kita melakukan kedoliman, sudah melakukan kedoliman apapun lah, menyakiti orang, minta maaf. Setelah minta maaf, kalau perlu kita bawa sesuatu hadiah buat orang itu supaya luluh hatinya. Kebetulan saya nih ada BPKB 3 nih, kan BPKB yang STNK jeung mobilna gitu teh. Kalau BPKB hukum ada BPKB mobilnya itu pilih saja. Saya minta maaf. Kira-kira nggak maafkan mau apa? Ya. Kalau minta maaf saja itu saya yakin di sininya masih ada. Ya. Orang pernah menyakiti kita, maaf, maaf. Tidak akan sekali-kali lagi ya. Sudah saya maafkan. Tapi di sininya masih ada. Tapi kalau dibarengi dengan tadi ada hadiah yang kita berikan, insya Allah, wah benar orang ini tobat. Hadiahnya tongkagok tadi. Kebetulan saya buat channel, berat tuh. Gitu ya. Jadi tobat nasuha, karena tobat itu nanti ada tobat antara kita dengan Allah, antara tobat kita dengan diri kita, tobat kita dengan sesama. Atau bahasa nabinya dolim kita kepada Allah, dolim terhadap diri sendiri, ada dolim kepada sesama. Dolim kepada Allah taubati, insya Allah Allah memaafkan. Dolim kepada diri sendiri taubati, insya Allah Allah memaafkan. Dolim kepada orang lain, ya minta maaf kepada orang lain. Kalau enggak minta maaf, nggak akan selesai. Nanti selesainya di akhirat. Nah, itu melakukan taubat yang terakhir adalah akan menyedekahkan harta yang paling dia cintai. Ramadan ada kesempatan, ada tadi. Karena bulan lain kan bukan nggak ada, tapi lahannya kecil. Kalau di Ramadan luas, banyak. Nah, Quran mengatakan di surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Riwayat ini dituturkan dalam beberapa riwayat. Ada orang yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah betul nggak ada ayat yang ungkapannya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Betul kata Rasulullah. Rasulullah, saya punya kebun. Kebun kurma, kebun anggur. Di antara sekian kebun yang paling saya cintai, kebun ini. Dalam hadis di Yerusalem itu ditulis namanya kebun Bayruha. Kebun itu berada persis di hadapan Masjid Nabawi. Rasul juga sering wudhu di situ. Kata orang itu, saya ingin sedekahkan. Kenapa? Tadi kebun ini kebun yang paling dicintai. Itu gambaran sederhananya. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yahdakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Dan belanjakan sebagian dari harta yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu baru berdoa, doanya, ya Rabb, ya Rabb, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Lalu akhartani ila ajalin. Ya Allah, akhartani, akhirkan, nantikan kematian saya supaya fa'as-sadaq, aku akan mensedekahkan. Jadi sedekah ini bagian dari amal yang besar di hadapan Allah karena perangnya banyak kalau untuk urusan harta. Ya. Al-Quran itu kan dua, jihad bil amwal wal anfus, dua yang sering diungkap. Jihad yang terbesar itu dengan harta dan jiwa, karena tuntutan dan godaannya sama. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana orang mengeluarkan harta untuk amal. Beda dengan untuk yang sesuai syahwat. Contoh gampang, orang pergi ke kebun binatang, ya, itu bukan hanya kelas-kelas tertentu, kelas grassroots pun datang. Retribusi karcis berapa? 50.000 dibayar. Beli kacang buat maraban binatang, ridho. Itu yang murah itu. Kalau yang sekarang ada kan sudah lebih dari itu. Tapi itu. Tapi kalau di masjid kan sering ada dongeng gitu ya. Pernah seseorang yang masukin uang 20.000 karena bersatu dengan uang 2.000 Jumatan, simpan uang di 2.000 dan 20.000 simpan di saku. Udah niat yang masukkan ke kencing 2.000 karena yang 20.000 buat mie bakso. Pas yang kecabut 20.000 di pinggirnya Ustad, bila mau dimasukin lagi izin malam Pak, akhirnya dimasukkan yang 20.000. Datang ke rumah nyebutnya, mah ada apa Pak? Musibah, ada apa? Kasupkan 20.000. Malah pernah ini bukan dongeng ya, beneran. Ada orang yang masukin kencing salah masukin 100.000. Datang lagi ke DKI, Pak angsuran. Nah itu diantara hal-hal yang harus kita lakukan. Ingin Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, jadikan Ramadan terakhir. Satu, lakukan saum dengan sebaik mungkin. Poinnya sudah. Kemudian yang kedua, manfaatkan waktu. Yang ketiga, taubat. Yang kelima, menginfakkan. Yang keempat, menginfakkan harta. Hal mudah-mudahan mampu kita wujudkan sehingga Ramadan yang kita jalani betul-betul menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan hidayah taufiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat karunia kepada kita. Dan itulah insya Allah kita semua menjadi manusia-manusia yang akhir dari Ramadan adalah takwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku boleh ada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.